Mas monggo tunjuk dulu ini kopinya ini. Ini kopi asli Jombang, Mas. Jombang. Mono salam ta? Bareng. Lah enggak ini luar Jombang tekan kene adem, Cak. Oh iya bener. Pau aja. Lali paling gulone. Gula larang gitu aneh. Tapi nek aku gak apa-apa. Soalnya kan aku wis manis. Jadi gak perlu gula. Ya, oke. Iso. Mas pahit atau manis, Mas? Pas ya? Pas. Kudu pas aja nih. Kudu pas. Iya. Nek gak pas tambah bahaya kira-kira ya. Mbok. Sama Cak. Karena kan ya kudu pas aturane, Ya. ya kan? Kudu pas momentumnya. Kudu pas surat suarane pisan, Be. Iya, nek gak ono kan pelanggaran. Iya. Loh, bahaya. Mas David, ini kalau ngomong no pilkada ini kan pasti banyak unsur yang terlibat nih, termasuk ASN. Nah, banyaknya ASN ini kan semakin banyak juga yang untuk diawasi soal netralitas ASN, netralitas Polri, TNI. Nah, itu nanti gimana, Mas, untuk mengawasi mereka yang banyak ini, Mas? Ya, jadi memang kalau kita ngawasi ya terlalu jangkauannya terlalu luas juga kesulitan kita memang. Seringkali kalau ngomong pelanggaran netralitas itu biasanya dari laporan masyarakat atau informasi dari masyarakat gitu loh. Jadi netralitas itu kadang-kadang bisa juga pelanggarannya dalam bentuk foto bersama misalnya gitu. Mengeluarkan simbol-simbol pasangan Isyarat-isyarat calon. tertentu, Iya, ya. itu juga bisa masuk ke netralitas sebenarnya gitu. Nah, artinya ini juga mengikat seluruh istilahnya ASN, TNI, Polri atau orang-orang yang berlabel atau menjabat sebagai pejabat negara ya. Iya, betul. Contoh nih ya, saya nih umpamanya jadi guru PNS umpamanya ya. Nah, di satu waktu karena salah satu calon nih ya, umpamanya ini tetangga saya gitu loh ya. Nah, kebetulan di acara nek tahu tahlilan atau kemudian acara kondangan gitu ya. Kita satu frame bersama dan kemudian foto bersama. Ini juga bisa jadi temuan ya? Iya, jadi himbauan saya terkait ASN ini untuk menahan diri selama masa kampanye pilkada ini gitu ya. Jadi terkait dengan foto, simbol-simbol itu sebaiknya dihindari. Untuk sementara. Ya. Ini kan soal yang ASN, TNI, Polri lah. Kalau misalkan nih, Mas, jenenge wong nang kampung ya, jenenge wong nang desa. Kalau ada kepala desa nih ikut kampanye ataukah ikut mengarahkan warganya mencoblos salah satu paslon lah, itu gimana, Mas? Iya, jadi kalau ngomong netralitas kepala desa ya, di undang-undang desa itu diatur sebenarnya. Jadi kepala desa ataupun perangkat desa tidak boleh membuat keputusan atau bertindak yang menguntungkan salah satu pasangan calon atau golongan. Itu jelas sebenarnya undang-undang desa. Kalau dia melanggarnya di undang-undang desa, maka sanksinya itu biasanya dari atasannya. Tapi berdasarkan rekomendasi kita ya. Di undang-undang desa dikatakan sanksinya itu teguran, lisan dan tulisan. Tapi jika tidak mengindahkan ya, dia bisa diberhentikan sementara atau diberhentikan nanti selanjutnya gitu. Itu menurut undang-undang desa. Kalau di undang-undang pilkadanya di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu jika ada kepala desa atau perangkat desa yang bertindak atau membuat keputusan yang menguntungkan pasangan calon itu bisa ditindak pidana. Bisa ditindak pidana ya? Iya, berarti kadis juga bisa dipenjara, dipidana. Bisa. Artinya ada dua aturan. Iya. Di satu sisi dia bisa dapat teguran atau juga diberhentikan tadi. Di satu sisi juga ada pidananya. Iya. Ini ancamannya berapa itu? Ya, jadi kalau ngomong di undang-undang pilkada ya, pemilihan kepala daerah itu selama masa kampanye. Jadi kepala desa, perangkat desa itu dilarang. Ancamannya itu denda dan kurungan. Iya. Sampai denda berapa? Dan kurungan. Kalau ingat nih. Kalau kurungannya itu 1 tahun. 1 tahun. Ngeri, Cak. Kadis nang kurungan setahun ya. Iya, mek ngarah-ngarah netok iya. Iya. Rek ngaloro dia, rek ngulono gitu kan ya. Makanya kayak kades-kades ya netral ae, Cak, sama niku ya. Ya. Termasuk kalau pasangan calon melibatkan kepala desa untuk kampanye. Diikut sertakan maksudnya. Iya. Artinya itu pasangan calonnya juga ada ancaman pidananya itu. Melibatkan kepala desa umpamanya nih ada melibatkan itu apakah di dalam struktur
tim kampanyenya ataukah semacam ini umpamanya nih saya calon berkunjung ke desa Kabuh umpamanya ya. Nah di sana itu kemudian saya itu mengajak kepala desa setempat, hei Pak Lurah ayo melok gue kene gitu ya. Itu juga saya kena ancaman juga. Iya bisa. Jadi selama dia ikut kampanye ya melibatkan baik kepala desa maupun perangkat desa itu ada pidananya. Ada pidananya juga. Jadi tidak hanya kepala desa yang membuat keputusan atau tindakan tadi ya, termasuk pasangan calon yang melibatkan kepala desa untuk kampanye. Itu sanksinya apa untuk pasangan sama calonnya? itu pidana. 1 tahun pidananya itu. Mas berarti kalau itu terbukti melanggar pelanggaran pidana otomatis pencalonannya juga dianulir atau seperti apa? Atau kan langsung? Iya kalau memang kena pidana itu ya otomatis itu ya dianulir ya, otomatis dianulir. Iya. Berarti ya ini warning ya. Nggak tahu ono piro sih kira-kira sing kate kontestasi nanggone Jombang iki. Nah, lah sesuai rasa-rasane awake dhewe ngenane, Cak. Ya. 4 ya. 4 Oke, ada 4. Nah, calon-calon nggak tahu siapa lah yang nanti nyalon ya karena masih nek saiki nyalon iku nang tukang potong. Keramat, kerimpat kan ya. Iya. Karena memang belum dibuka kan ya, Mang, untuk pendaftaran calon ya. Ya. Mungkin bulan Agustus kayaknya ya. Tanggal 27 sampai 29 Agustus pendaftaran. 27 sampai 29 pendaftaran Agustus. pasangan calon. Nah, oke. Mungkin ini Mas, untuk terakhir ya. Soal ini kan salah satu penjagaan juga. Mohon dihimbau bagi mereka-mereka yang harus netral, mohon himbauannya Mas David. Iya, jadi netralitas itu menjadi penting ya, seperti yang diatur dalam undang-undang. Di situ dikatakan misalnya TNI Polri harus netral, ASN harus netral, kepala desa dan perangkat desa juga harus netral. Jadi netralitas ini juga menunjukkan nanti kualitas pilkada nanti. Oke, Jadi harapan kami baik TNI Polri, ASN maupun kepala desa dan perangkat desa ya sebaiknya netral gitu. Baik, itu tadi rasan-rasan kita bersama dengan Bawaslu Kabupaten Jombang dan istimewa sekali bersama langsung dengan Ketua Bawaslu Jombang. Nah, kita akhiri, sebelum kita akhiri kayaknya ini nggak pas ini, kayaknya ada tagline Bawaslu ini. Apa nih tagline-nya Bawaslu ini? Ya, jadi Bawaslu punya tagline bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, kayaknya kita bisa bareng-bareng nih Mas untuk mengajak masyarakat ya. Kita ayo bareng-bareng yuk, 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, jangan lupa dulur-dulur Jombang support terus Ruang Jurnalis baik di IG, di FB, di TikTok dan subscribe juga di YouTube agar sampean dapat informasi rasan-rasan terbaru yang ada di Kabupaten Jombang. Baik, terima kasih Mas David Budianto atas kehadirannya. Mungkin nanti akan kita undang lagi untuk rasan-rasan yang lain lagi. Kita akhiri rasan-rasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.